siang. Kali ini saya akan review tentang router TP-Link W840N. Nah, selain review, saya juga akan unboxing sekaligus router ini. Seperti apakah router ini di dalamnya dan bagaimana router ini. Ini di dalam dusnya ini ada tulisannya 4 in 1, 4 untuk 1, 4 di dalam 1. Ini bisa buat akses point. Nih, ini di kardusnya ya. Di dusnya ini ada 4 fungsi ini buat akses point, router extender, router dan WISP. Nah, untuk harga kita bisa cek di Google. Untuk harga kita lihat ini di Google, ini harganya ada yang bervarian, ada 174, ada berapa itu, 164, ada 165, 149, tergantung sellernya. Kebetulan ini tadi saya dapat harga kalau nggak salah 150 dari berapa tadi? 150 kayaknya kalau nggak salah. Tadi 160. Ini tadi saya dapat harga 160 dari Videonet di Solo. Ini router ini memberi jaminan 300 Mbps wireless and router VLWR840N, dan antenanya ini 5 dBi antena. Terus ini ada yang lebih kerennya, ada IPTV. Jadi gini, misal kita ke klien pengen dijadiin seperti IndiHome atau yang lainnya, ingin dijadiin seperti IndiHome, kita buat mode VPOE. Untuk klien pertama itu mode VPOE, kita masukkan aja ke WAM di sini nanti. Nah, untuk klien kedua kita bisa atur IPTV, LAN-nya itu di IPTV ini. Terus ini banyak banget ini. Nah, ini udah ada tulisannya semua ini. Nah, di sini juga ada tulisannya, menu-menunya. Uniknya lagi, router ini selain murah juga lumayan lah untuk rumahan. Sebenarnya TP-Link yang sejenis ini mengeluarkan 2 jenis ini. Yang ini seperti ini, yang antenanya 2 tapi lebih kecil. Ini tipe WR820N. Oke, kita langsung unboxing saja untuk yang WR840N-nya. Kita unboxing. Di dalamnya itu seperti ini. Isinya kita buka dulu. Kita taruh sini dulu. Oke, kita lihat. Ini isinya ada quick install guide, alias ini panduan. Ada buku panduannya juga ini di sini. Ini ada buku panduannya. Nah, terus ini ada keterangannya. Ada misal lampunya oranye itu untuk apa, bisa lampunya LED, lampunya green ini untuk apa. Ini semua udah ada panduannya ini di sini. Nah, routernya itu bentuknya seperti ini. Kita lihat. Sesuai dengan gambar routernya. Oke? Ini routernya ada sesuai dengan gambar. Kelengkapannya ini ada kabel LAN, mungkin panjangnya 1 meter, dilengkapi disertai kabel LAN, dan juga adaptor. Ini udah pasti dilengkapi, kalau enggak ya gimana. Oke. Reviewnya akan saya coba satu-satu. Di sini router ini dilengkapi 5 port. Nih, ada 5 port. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu beserta WAM-nya. Yang portnya itu ada 4, ini bisa buat kita LAN.
jika kalian ingin mode PPOE nanti lewat sini aja. Nah terus nanti fungsinya IPTV itu untuk mengatur untuk LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini kita mau jadikan LAN dari pusat apa ngikut PoE di router ini. Itu nanti bisa disetting di menu IPTV itunya tadi. Di sini juga tombol resetnya kecil, tapi agak berdampingan dengan ini antenanya ini. Terus ini power adaptornya juga ada. Ini power adaptornya sekitar berapa watt ini? Powernya 9 volt, cuman 9 volt dan 0,6A. Untuk settingnya kita juga sudah dikasih di panduan sini untuk settingnya. Jika kalian ingin nyeting ini, masukkan aja langsung ke sini. Terus nanti ini ada, dilihat ada the flow aksesnya. Nanti setelah ini nyala, kalian connect wifi dengan connect wifi dulu. Ini connect wifi TP-Link 9 titik-titik. Nanti biasanya sudah ada sendiri wifi itu. Terus passwordnya ini wireless password pin, ini untuk passwordnya. Setelah kalian connect dengan ini, tinggal kalian setting. Nih di setting, masuk aja http://2/TP-Link-WiFi.net. Untuk username masuknya kalian tulis admin, passwordnya admin. Nah di situ kalian tinggal setup. Di situ ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa dijadikan router. Kalau kalian jadikan router, masuknya di bawah sini. Kemudian bisa dijadikan AP mode, access point. Bisa dijadikan access point juga bisa. Ini juga bisa mode WISP. Jadi misal kita nggak mau ribet pakai kabel, kita pakai mode WISP. Yang lebih asik lagi ini ada juga bisa dibuat mode PPOE biar terlihat seperti milik Telkom, kan lebih asik. Jadi supaya lebih aman gitu loh. Jadi biar user yang satu tidak bisa mengakses ke user yang lainnya, kita pakai mode PPOE aja. Nah, gimana kalau kayak gitu? Berarti nanti yang lain nanti kalau kita ngikut di sini bisa ikut wifi-nya terbatasi oleh PPOE-nya dong. Ya enggak, di situ nanti ada pengaturan IPTV kita. Jadi LAN ini nanti bisa kita setting buat internet apa untuk LAN dari pusatnya langsung. Enaknya di situ. Oke, mungkin untuk tutorial untuk review dan unboxing router TLWR840N-nya sudah cukup. Untuk cara setupnya nanti akan saya kasih panduan khusus untuk ini. Jadi setelah ini saya akan ngasih tutorial cara settingnya dari mode PPOE, dari mode router, WISP sampai mode AP-nya nanti akan saya kasih tutorial semuanya untuk router ini. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi ke tutorial selanjutnya, yaitu setting router TP-Link WR840N. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mencoba setting mode AP. Langkah pertama, buka brosur, bisa buka Chrome atau Firefox. Kemudian ketikkan alamat router tadi seperti yang di stiker. Alamatnya TP-Link WiFi.net. Oh ya, sebelum kita masuk ke alamat IP atau alamat router tadi, terlebih dahulu konekkan WiFi ke router tadi supaya kita bisa mengakses router tadi. Nah, untuk nama WiFi biasanya diawali TP-Link. Kemudian passwordnya di situ ada angka biasanya.
Kita tunggu sebentar untuk verifikasi connecting. Oke, kita cek aja. Kita cek terlebih dahulu ini sudah terkonek ke router apa belumnya. Kita cek terlebih dahulu. Oh, sudah ini sudah terkoneksi sama router, tapi belum ada internetnya karena belum saya sambung ke LAN. Oke, langsung kita ketik aja tplink-wifi.net. Tunggu sebentar. Nah, untuk username ada pada stiker belakang router yaitu admin. Password juga admin, itu bawaan routernya. Selanjutnya masuk aja ke operation mode. Nah, di sini nanti kita akan pilih sebagai access point. Access point. Selanjutnya setelah kita pilih access point, kita save. Nanti akan secara otomatis reboot sendiri. Kita tunggu saja sampai selesai rebooting ini. Setelah selesai reboot ini, nanti kita akan setting dari LAN, nama WiFi, password WiFi, dan DHCP-nya. Kita tunggu sebentar. Paling lama 5 menit, tapi jarang sampai 5 menit, paling 1 menit sudah selesai. Ini sebenarnya kalau kita mau langsung konekkan ke wifi-nya langsung sudah bisa ini, ribetnya udah selesai sebenarnya. Tapi kita ikutin aja, kita pelan-pelan, kita ikutin. Sekarang kita konekkan lagi ke TP-Link tadi. Ini kan belum bisa kan? Sekarang udah terkoneksi lagi. Itu. Sekarang kita setting LAN. LAN-nya kita pilih yang static. Static IP. Kita coba ganti berapa ya? Sebentar. Biar agak jauh, kita ganti 10. Belakangnya kita kasih 212 ya, biar mudah diingat aja. Lalu klik save. Nanti akan reboot dari alamat TP-Link WiFi berganti ke IP 192.168.10.212. Itu nanti alamat di brosurnya itu tadi nanti akan secara otomatis berpindah ke situ. Setelah reboot ini selesai, dia akan secara otomatis ngeload IP yang tadi kita buat, yaitu 192.168.10.212. Kita tunggu. Sambil nunggu kita lihat-lihat. Ini sebenarnya di samping ini sudah ada keterangannya semua. LAN help, terus not. Nah, itu ada tulisan MAC address, tipe, IP address, subnet MAC, itu sebenarnya sudah banyak keterangannya ini. Dari routernya sendiri sudah ngasih keterangan cara settingnya, cara membuat tipe DHCP dan apanya sudah ada settingannya sebenarnya. Oke, ini sudah berubah kan dari TP-Link tadi udah otomatis berubah ke situ. Kita coba lagi masukkan yang seperti biasa admin. Langsung saja kita cek dulu ke bagian network. Ini sudah 212. Kita coba dari 6. Nanti alamat 10.212 akan berubah 6.212. Kita akan coba lagi. Ini kita pelan-pelan belajar
dari mengganti alamat IP LAN-nya ini pelan-pelan, biar yang penting kita paham cara penggantiannya dan cara pemakaiannya nanti. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita lihat atau dengerin musik atau gimana boleh. Kita tunggu sebentar, tidak akan lama. Ini sudah 42%. Tidak usah di Skype. Kita tunggu. Itu wireless di sini. Ini keterangannya, ini semua keterangan itu udah ada dikasih dari subnet sampai IP address, MAC address, itu di situ sudah ada keterangannya. Ini sudah 68%, kurang sedikit lagi kita tunggu biar alamat IP 10 berubah lagi. Nah, kita lihat alamat yang tadinya 192.168.10.212 sudah berubah jadi 6.212. Selanjutnya kita lihat ternyata belum ada internet. Ya benar, karena saya belum menyambungkan kabel LAN internetnya. Kita setting dulu pelan-pelan. Ini memakai versi 6. Ini disconnect dulu, dicoba. Kita konekin lagi. Nanti biar IP dari yang 10 tadi berubah menjadi berapa? 6. Kita coba tunggu sebentar. Kita load lagi. Nah, sudah berubah. Langsung sudah ternyata ya. Kita masuk ke wireless. Kita rubah dulu. Misal kita kasih nama Sony. Wifi-nya kita kasih nama Sony. Lalu save. Kita tunggu dulu sebentar. Itu kalau channel bisa diganti, tapi lebih baik auto dulu aja. Nanti kita bisa jelaskan apa itu channel width, apa itu channel ya. Kita tunggu sebentar. Kita cek lagi udah connect apa belum. Oh, itu udah nama Sony sudah. Untuk passwordnya itu yang ada di router tadi karena belum diganti, masih password bawaannya tadi. Masukkan passwordnya. Habis ini kita akan mengganti nama passwordnya. Kita reload dulu. Masih belum bisa. Ini masih belum bisa. Bentar, berarti belum. Kita cek dulu wifi-nya. Sony ternyata belum terkonek. Mungkin tadi salah memasukkan password. Ini saya ketik pelan-pelan saja. Itu sudah otomatis. Kalau sudah terkoneksi ke router, dia akan nge-load secara otomatis. Sekarang masuk ke wireless, kita ganti passwordnya. Oke, kita BBS-nya kita disable dulu aja, karena kita tidak akan memakai BBS. Selanjutnya kita masuk ke security. Ini wireless password kita ganti. Tadi kan namanya Sony, kita coba yang mudah diingat, Sony Aldena.
Kita kasih nama Sony Aldena, lalu scroll ke bawah, klik save. Kita cek lagi Reelsnya sudah terkonek belum, ternyata belum. Oh iya, lupa, tadi kan kita ganti password, maka kita akan forget dulu, kita hapus dulu wifi-nya atau kita edit. Oh tidak bisa kita langsung forget aja. Kalau langsung connect otomatis dia tidak bisa. Kenapa? Karena tadi kita telah mengganti nama passwordnya. Di sini di bagian WiFi, bagian manajer GNU itu ada TP-Link, Sony, kita forget dulu aja. Lalu masukkan password yang baru kita buat tadi, Sony Aldena. Kita tunggu sebentar, refresh. Udah bisa. Tetap belum ada internet karena saya juga belum menyambung kabel LAN internet ke sini. Ini kita setting gateway itu kita kasih 1, terus ini DNS. Kita pakai DNS Google aja, 8.8.8 8.8.4.4. Oh ya, karena saya menggunakan mikrotik, agar DHCP-nya mengikuti mikrotik, maka ini akan saya disable. Nanti akan saya disable. Saya disable saja. Sudah kita disable. Biar nanti semua klien IP atau DHCP-nya itu mengikuti dari mikrotik. Kita disconnect dulu, lalu kita konekin lagi. Tunggu sebentar. Sudah connected. Kita coba. Sekarang sudah bisa karena sudah kita sambungkan LAN ke sini. Nih tes speednya. Kita coba. Lumayan sampai 40. Kita pakai paket yang 50. Dapat segitu lumayan. Upload 20 Mbps. Untuk sementara settingan ini sudah selesai. Udah bisa buat wifi-nan, udah bisa buat internetan sepuasnya. Oke, untuk yang kali ini kita lanjutkan setting TP-Link WR840N mode PPOE. Sebelumnya kita konekkan ke WiFi router yang mau kita setting. Untuk password di stiker belakang router sudah ada. Wifi-nya biasanya namanya TP-Link, belakangnya ada nomor itu. Ini
defaultnya itu admin, passwordnya admin. Sekarang kita sudah masuk ke halaman TP-Link dengan IP 192.168.0.1. Di bagian IP kita pilih PPOE. Nah, ini masuk ke network, terus klik WAM. Di bagian IP tadi kita pilih PPOE. Sebelum ini saya sudah siapkan username PPOE-nya yaitu Yosi1 dan passwordnya Yosi1. Itu kita buat di Mikrotik, masuk ke menu PPPP, lalu script di situ untuk membuat nama PPP dan user PPP. Selanjutnya, setelah username dan password PPOE-nya kita isi, tinggal kita simpan saja. Ini tinggal kita simpan, kita tunggu sebentar, berarti tandanya ini sudah kesimpan. Kita cek status. Nah, kita coba buat internet dulu. Nah, sudah bisa ini. Sekarang kita sudah bisa menggunakan internet dengan mode PPPoE. Nah, sudah connected. Kita coba. Ini PPOE-nya saya pakai Telegram-nya sudah terkonek. Sekarang kita coba tes speed. Tes speednya, ya, untuk PPOE-nya Yosi1 kemarin saya siapkan dengan limit 1 Mbps. Kita coba lihat saja berapa limitnya tadi. Nah, itu Yosi1 sudah terkoneksi sama Mikrotik. Kita lihat Yosi1. Nah, itu sudah terkoneksi sama Mikrotik. Status untuk melihat berapa Mbps paketan yang kita pakai untuk si klien PPOE, kita pakai profil yang coba pakai yang 5 MB. Itu yang 1 MB tadi. Kalau 5 MB kita coba untuk tes speednya. Oh, ternyata ini masih belum bisa. Mungkin butuh di disconnect dulu kali. Masih sama, kayaknya itu perlu kita restart atau kita reboot dulu routernya. Tapi kalau kita restart reboot nanti tutorialnya kelamaan. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri di situ. Nah, kita kembalikan dulu lagi ke paket yang 1 Mbps untuk klien. Untuk mengetahui PPOE-nya ini sudah maksimal limitnya atau belum, kita coba lihat di win list. Nah, di sini nanti akan terlihat pergerakan. Kita tes speed dulu. Nah, di sini ini nanti akan kelihatan merah jika sudah mencapai batas 1 Mbps. Nah, benar, sekarang itu sudah mencapai merah karena kita tes speed, pakai tes speed.
downloadnya sudah mencapai 1 Mbps, uploadnya juga sudah hampir mencapai 1 Mbps, makanya terlihat tanda merah. Sekarang sudah normal lagi karena sudah tidak dipakai. Kita kembali lagi ke TP-Link-nya. Sekarang kita lihat ini yang saya bilang tadi, menu IPTV. Di IPTV ini kita nanti misal router ini sudah kita batasi. Nah, klien yang memakai port selanjutnya, memakai port dari sini, dari TP-Link ini, supaya tidak ke limit 1 Mbps, supaya bisa loss, misal dari ISP-nya 50, supaya sampai sana bisa 50, kita setting di sini. Jadi LAN 1 ini untuk apa? Internet. Kalau internet berarti kita apa itu? Nah, itu kita bisa semua kan? Itu bisa kita setting di sini. Ada IPTV, ada itu tadi. Jadi kita bisa mengikutkan. Misal ingin ikut router ini berarti sudah kita limit 1 Mbps tadi. Tapi jika tidak ingin ikut limitnya sini, ingin buat limit sendiri, maka kita setting di IPTV tadi. Untuk penggantian nama, kita klik di sini. Ini password misal kita ganti Sony Aldena seperti yang tadi. Kita coba ganti setting passwordnya tadi di situ. Kita misal ganti Sony Aldena, terus untuk status ini router sudah, statusnya ini pakai router sudah terkoneksi, terus IP pusatnya gateway-nya itu 3.1 DHCP. Ini dia, ini tadi adalah IP PPOE. Misal kita buka, kita akan menuju TP-Link ini untuk remote TP-Link. Jadi dari server sana kita bisa nge-remote router PPOE-nya dengan alamat ini yang kita buat di Microtik tadi. Sama kan? Sama persis, karena IP ini dibuat untuk nge-remote tadi. Oke, cukup sekian. Nampaknya sudah selesai tutorial. Nanti kita lanjut ke tutorial mode WISP. Oke, lanjut lagi kita ke tutorial mode WISP router TP-Link WR840N. Setelah masuk sini, klik operasi mode, pilih WISP. Kita save, nanti akan secara otomatis reboot sendiri. Kita tunggu saja proses rebootnya. Tidak akan memakan waktu lama, paling 1 menit atau setengah menit lah. Ini proses reboot sudah selesai nanti. Ini tampilannya kayak gini, router TP-Link WR840N. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu reboot, Anda bisa buat kopi, dengerin musik, dan lain-lain. Oke, sudah kembali lagi. Kita lihat ke operasi modenya sudah WISP. Tekan wireless. Ya, wireless. Di bagian wireless ini kan masih kosong. Ini kita scan. Ada nggak WiFi di sekitar kita? Ternyata ada. Seamless, WiFi ID, Yosi, Sine, Home. Sekarang saya akan nyoba yang Sign ini. Untuk password WiFi Sign ini karena WiFi saya sendiri, saya hafal. Sekarang
Jadi kalau kita ingin nembak WiFi dengan mode WISP, kita harus tahu passwordnya terlebih dahulu. Kita juga bisa mengganti nama WiFi-nya itu. Di link tadi kalian bisa ganti. Ini sekarang sudah terkoneksi dengan mode WISP. Kita coba cek di Google. Nah, ini di sini sudah status connected. Sekarang kita masuk ke Google. Kita coba klik tes. Klik tes speed. Kita jalankan tes speednya. Nah, sudah bisa. Kecepatan dari tes speed WISP itu tergantung jarak WiFi yang mau kita tembak. Misal jaraknya dekat, maka hasilnya juga akan maksimal. Namun jika jaraknya jauh, maka hasilnya pun kurang maksimal. Karena router ini adalah router indoor untuk rumahan, untuk dalam. Jika ingin nembak dengan WISP mode WISP ini, kalian bisa pakai router outdoor. Ini nanti nama TP-Link ini bisa kamu ganti. Tadi kan namanya Sine. Ya, jika di rumah pengen diganti namanya, kamu bisa ganti tadi di situ tadi. Untuk passwordnya nanti kamu juga bisa isi. Beda dengan mode Ranger. Mode Ranger nanti akan saya jelaskan. Ini masuk WISP dulu. Hampir sama, prinsipnya hampir sama, sama-sama nembak. Cuman bedanya kalau WISP kita bisa ganti nama WiFi dan password WiFi di router kita. Namun kalau mode Ranger, mode itu tidak bisa. Kita hanya memancarkan saja, menguatkan sinyal. Tapi kalau yang ini kita bisa ganti nama WiFi beserta passwordnya sesuai keinginan kita. Yang penting sudah terkoneksi, sudah ketembak WiFi yang kita target tadi. Oke, tadi password WiFi mau coba kita ganti di mode WISP. Kita ganti dari yang flow-nya tadi, kita ganti Sony Aldena. Status kita coba YouTube dulu, coba. Oh, sudah bisa terkoneksi. Tadi kita coba ganti passwordnya. Ternyata sekarang sudah bisa terkoneksi lagi. Kalau tes speed udah jalan. Sudah jalan tes speednya. Sekarang kita coba ganti nama WiFi-nya. Nah, untuk mengganti nama WiFi-nya letaknya di paling bawah. Ada AP setting itu. Kalian klik saja. Sekarang kita ganti nama WiFi dengan nama Sony. Passwordnya kita sudah tahu tadi, Sony Aldena. Nah, kita coba. Nah, sudah terkoneksi dengan Sony, SSID Sony. Nah, ini status. Ini router yang kita tembak dengan WAM. Gateway-nya 3.1 dan LAN kita 192.168.0.1. Oke, cukup sekian mode WISP-nya. Sekarang nanti kita lanjut ke yang paling bawah, range extender-nya itu. Setelah ini saya akan bahas ke range extender. Oke, lanjut lagi ke mode Ranger Extender.
Seperti biasa, masuk ke halaman router, klik operation mode, kita pilih Range Extender, lalu save. Ingat bagian bawah sendiri, nanti akan reboot secara otomatis. Mode ini hanya untuk memperkuat sinyal. Misal di bagian sebelah rumah ada wifi, terus wifi-nya biar nyampe ke rumah kita tanpa harus mengganti nama SSD dan password SSD, kita cukup gunakan Range Extender ini. Fungsinya kayak gitu. Jadi misal nama wifi yang kita tembak itu sign, maka sampai rumah kita juga tetap sign dengan password yang sama pula. Itu maksudnya. Beda dengan WISP. Kalau WISP kita bisa mengganti nama wifi di rumah kita dan password wifi di rumah kita. Namun kalau mode yang ini kita tidak bisa. Kita coba tes. Range Extender sudah. Untuk LAN biar pakai yang smart aja. Nah, connect. Sekarang kita coba tembak wifi. Kita pilih, ini ada banyak banget wifi-nya. Lalu connect sign dengan password. Klik save, tunggu beberapa saat, nanti biar proses connect ke wifi sign-nya terkoneksi dulu. Nanti setelah bisa terkoneksi, secara otomatis sudah bisa buat kita browsing. Kita coba lihat. Nah, ini wifi sign sekarang sinyalnya sudah full 100%. Yang tadinya cuman sedikit, sekarang sudah 100%. Intinya cuman kayak gitu, memperpanjang atau jadi sinyal yang tadinya nggak kuat sekarang bisa kuat di rumah kita dengan wifi SSID yang sama dengan password yang sama. Jadi kita tidak perlu setting apapun. Ini sudah selesai. Ya cuma kayak gitu. Ini status sudah connected. Kita tes. Nah, kita tes dulu. Oh, kita tes speed. Ini statusnya kan sudah connected. Lanjut. Kita lihat di bagian, nah ini kita menggunakan IP ini yang kita tembak, IP-nya 192.168.3.22. Itu IP sign yang tadi kita tembak. Kita tembak untuk kita perluas jaringannya. Oke, cukup sekian mode Range Extender. Terima kasih.